Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, hari ini saya senang sekali dan berbahagia karena saya dapat berkunjung ke resort apa nih Bu? Hulu Kapuas. Hulu Kapuas, KPH Kapuas Hulu Timur. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu KKPH Kapuas Hulu Timur, Bu Eis Rahmawati ya. Salah, bukan. Herawati Rahmawati Soekarno Putri pula kan. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan masa depan KPH. Masa depan KPH memang harus dipikirkan dari sekarang Bu, masa depannya. Karena kita kan dituntut untuk menjadi KPH yang maju ya, bukan mandiri lagi. Nah, nanti Ibu bisa ceritakanlah tentang sejarah berdirinya KPH, luas kelola KPH, kemudian apa perencanaan yang sudah Ibu susun di dalam RPHJP, rencana pengelolaan hutan jangka panjangnya, di breakdown lagi ke RPHJP, rencana pengelolaan hutan jangka pendeknya, dan apa kendala dan kondisi yang real lah sekarang dihadapi oleh KPH Kapuas Hulu Timur. Begitu Bu Eis, jadi cerita-cerita santai saja Bu Eis. Jadi anggap FGD. Iya. Udah. 74.145 hektar yang didominasi oleh hutan lindung. Hutan lindung ya Bu ya. 70%. Iya. Di sini kita dulunya core bisnis ya, waktu peraturan lama kita berbasis resort. Di sini ada demplot madu kelulut, demplot kopi robusta, ikan nila, dan persemaian yang difasilitasi oleh GEZ. Kita berharap demplot-demplot ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga tidak bergantung pada kawasan hutan. Dan kita pun berharap pada BPHP untuk membantu KPH dalam alat pengolahan dan membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hambatannya karena SDM saja, SDM yang tidak punya penyuluh dan polhut. Oh itu ya Bu ya? Iya, kita hanya... Jadi harus didengar itu sama pemangku jabatan yang harus membuat kebijakan. Ini memang sumber daya manusia di KPH kurang sekali Bu ya? Iya, kita hanya 8 orang pegawai negeri dengan 3 bakrim yang tahun ini selesai kontraknya. Ya, berharap sekali tambahan karena kita kan di sini dominasinya hutan lindung, jadi perlu pengamanan hutan, tapi tidak punya polhut, jadi hanya bisa himbauan ke pelaku illegal logging gitu. Tapi memang untuk intensitas atau banyaknya illegal logging atau kejadian pelanggaran hukum lah ya di bidang kehutanan itu cukup tinggi Bu ya? Cukup tinggi, hanya kan kewenangan KPH karena tidak ada polhut dan penyidik, jadi kita hanya bisa himbauan, menakuti seperti itu ya, masuk ke dalam, orang lari, paling kalau ketemu dengan pekerjanya kita bilang untuk ke kantor supaya kita bisa menjelaskan bahwa itu kawasan hutan. Tapi cukup efektif lah untuk sementara ya Bu ya? Jadi setelah kita datang, mereka lari, 2 kali lagi kita pergi lagi kosong, 3 kali masih ada, 4 kali kosong. Oh gitu. Ya. Jadi selang-seling ya Bu? Iya, itu Brigade Karhutla KPH Kapuas Hulu Timur. Jadi memang keberadaan KPH ini sangat dibutuhkan sebenarnya terkait dengan masalah pengelolaan hutan di tingkat tapak ya. Artinya memang kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah ya, terutama untuk pengelolaan hutan di Indonesia yang begitu luas, akhirnya dipangkukanlah kepada KPH. Harapan kita memang adalah pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap beralihlah masyarakat dari ketergantungannya terhadap hutan ya, kemudian beralihlah kepada bisnis-bisnis atau usaha-usaha di luar pemanfaatan hasil hutan yang selama ini mereka lakukan. Dan akhirnya adalah bahwa kelestarian hutan yang kita tuju ya kan, seperti misi kita lah, bahwa hutan itu bisa lestari, dapat terwujud gitu. Nah, memang di dalam kelembagaan KPH ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya harus ada sinergitas antar stakeholder lah, antar instansi yang berkepentingan. Jadi dari kementerian ada UPT, kemudian di dinas provinsi pun sebagai induk dari KPH gitu harus juga memperhatikan apa yang menjadi hambatan, kendala yang bisa istilahnya rencana pengelolaan hutan
yang sudah direncanakan oleh KPH itu bisa dapat dilaksanakan. Yang paling mendesak Bu sekarang ini kira-kira SDM, SDM ya, itu. SDM. Ya. Karena tidak mungkin juga ya dengan kasih perencanaan Ya. yang tidak punya staf, kasih perlindungan yang hanya satu staf. Jadi Pak Jamil ini adalah kasih perencanaan yang tidak punya staf. Iya. Oke. Jadi untuk patroli di mana kawasan hutan kita semuanya turun, dan yang turun itu bendahara, pengurus aset, dan kasih sampai kasih blok TU. Jadi itu yang mendesak. Jadi memang artinya sumber daya manusia yang punya kompetensi lah ya Bu ya, yang Iya. kita harapkan. Nah itu mudah-mudahan didengarlah oleh pihak provinsi. Nah memang kami tahu bahwa untuk mengadakan PNS lah kita anggap seperti itu, ya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anggaran dari pemerintah provinsi ya Bu ya. Jadi kami pun juga tidak bisa kalau bukan intervensi, tetapi tidak bisa juga memberikan masukan, Pak coba disegerakan itu kan untuk menambah sumber daya manusia yang ada di KPH. Hambatan kita memang itulah luar biasa. Pengelolaan hutan 475 hektar. Bayangkan ya kan, hampir setengah juta 70% hutan lindung. Ya. Yang memang harus kita jaga kan, lindung Iya. kan, bukan produksi, yang artinya bisa ada pemanfaatan hasil hutannya di situ. Nah di dalam kelola itu ada unit manajemen Iya, yang terkait di situ, ya perizinan berusaha, PTK Wedar Bu ya. Nah PTK Wedar itu memang harus juga termasuk kelembagaan yang harus kita ajak untuk bersinergi. Jadi mungkin ada program-program kegiatan yang di KPH ya harus kita kerjasama kan di situ, karena unit manajemen seperti KWedar ini kan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dulu kita sebut HPH lah, UPHKHA gitu kan, yang di dalamnya adalah dalam proses pengelolaannya harus ada namanya kelola sosial gitu ya, lengkap di situ. Memang harus kita sinergikan, tidak ada yang namanya keberhasilan itu tanpa sinergitas lah ya, tanpa kerjasama antar lembaga. Mudah-mudahan sih dalam tahun-tahun ini kebetulan BPHP ini turun ke KPH bisa menyerap aspirasi dari masing-masing KPH. Kami sudah mengidentifikasi lah seluruhan, mulai dari kelembagaan, kemudian ada pengawasan dan pengendalian RPHJP, RPHJPD. Di situ terkait apa sih hambatan mereka membuat RPHJPD Bu. Jadi mungkin ada persepsi-persepsi yang mungkin harus kita luruskan, itu sudah kami input semua. Dan mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan lah ya, hasil perjalanan dinas itu kan pasti nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang akan kita sampaikan, kita tindak lanjuti ke kementerian. Mudah-mudahan lah ada solusi di tahun 2022. Dan mudah-mudahan kami berharap kami tetap bisa selalu dalam tahun ke tahun berkunjung ke KPH. Jadi kami tinggal melihat keberhasilan dari KPH. Ya Bu ya? Iya, kami berharap juga hasil dari ini bisa tidak lanjuti. Kami bisa mendapatkan alat Ya, yang alat bisa produksi, ya. alat produksi yang bisa menunjang kegiatan KPH. Sip. Dan kami berharap juga kegiatan jangan berulang juga ya. Jadi jangan semuanya dari awal, tapi ya lihatlah KPH itu keperluannya apa Ya, gitu. betul. Ya, betul. Ya. Oke, baik pemirsa, mungkin cukupkan dulu perbincangan kita terkait dengan KPH, terutama di KPH Kapuas Hulu Timur. Mudah-mudahan hasil obrolan kita bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk. Jawabannya air hujan tapi Enggak. air hujan, nampung air hujan di tandol. Alat pemadam, Itu apa? Belakangan dapur, WC lagi. Oh, udah lengkap dari
Bisa malam juga sini. Iya, Ada malamnya. Mantap. Oh, kuali besar pun ada. Iya, untuk itu tamu nih, untuk gula aren saya. Oh, gula aren. Jadi buat di sini. Di bawah. Di bawah. Iya, kalau pakai gas tekor badan. Oke sahabat, jadi hari ini kita berkesempatan meninjau atau berkunjung ke resort KPH Kapuas Hulu Timur. Dan bersama kita sudah ada Kepala KPH Kapuas Hulu Timur, Bu Ais. Nanti Bu Ais bercerita tentang apa yang diusahakan di resort KPH Kapuas Hulu Timur. Silakan Bu Ais, Ya. apa yang ada di resort kita ini? Ya, selamat datang di Resort Hulu Kapuas, KPH Kapuas Hulu Timur. Di sini terdapat demplot madu kelulut 20 stok yang kilo madu kelulut. Di sini juga ada demplot kolam ikan nila berjumlah 900 ekor dan demplot kopi robusta ada 500 bibit robusta. Dan yang jelas Bu Uis ya, ini adalah swadaya dari kawan-kawan KPH Kapuas Hulu Timur. Jadi kalau yang berminat untuk membantu mengembangkan bisnis atau usaha dari KPH Kapuas Hulu Timur, dipersilahkan. Iya, kami berharap kepada BPHP wilayah 8 Pontianak bisa membantu KPH Kapuas Hulu Timur dalam alat pengolahan air untuk masyarakat Desa Cempaka. Sip, ayo kita coba nyedot. Belum. Nah, habis di anu kali, dipanen kali. Anda tahu saya. Coba di sini, Cuk. Anu dilihatin ini, Cuk. Nggak tahu, habis dipanen kali. Ini Cuk sarang. Karena kemarin tuh Habis saya nggak tahu yang mana udah panen. dipanen. Ini memang baru mau ini dia Dia posisi madunya di dalam ini kan? dalam itu. Ada nggak bang isinya bang? Di dalam sarangnya tuh kan? Nanti sana kali bang, biar dulu. Oh ini sih ada bang. Ya. Oh udah ada. Belum, Bang. belum. Ada, ada. Dia tetap ini dia. Keluar tapi kelulutnya kan? Tidak. Kosong. Kami baru habis dipanen. Oh, baru dipanen. Sip. Baru seminggu. Oh. Masih kosong bang. Semua kosong bang. Yang bisa di. Ini ada yang belum terbuka nih. Yang belum buka itulah dia. Berapa? Nah ini nih Cuk. Nah, itu sudah Ini nih belum terbuka nih Cuk. Berarti ada nih Cuk. Ah, boleh sedot. Boleh, boleh. ini ada nih. Wis. Coba kita nikmati. Sedap. Asam. Jos. Mantap. Buka dulu, Sip. nanti kita- Nih. Masih ada nih. Nggak apa-apa, ini baru habis dia. Udah. Nah, ini Bang. Dari sini. Sampai dari sini. Dari sini aja lah. Oke, setelah dari kelulut, kita ke kolam ikan. Judulnya Nila Arwana, Arwana Nila. Jadi Bu Ois nih rencananya ikan arwana. Mau menernakan ikan arwana, tapi sementara bibitnya dicari dulu, mengumpulkan uang. Jadi nila dulu lah. Ya, nunggu BPHP intinya. Intinya BPHP lagi. Kecuali kita lemparkan makanan. Salah tadi itu Bu Uis, kemarin buatnya pakai gali manual atau anu? Ekstra. Oh, pakai eksa. Berarti Bu Uis walaupun swadaya udah pakai eksa. Luar biasa. Luar biasa. Eksa. Satu kolam kalau ya minimal 2 indukan lah ya. Wah, arwana lumayan nih.
jos lah pokoknya. Tanaman kopi robusta. Jadi tanaman kopi robusta ini ada di belakang resort. Jadi resort tanahnya seluas berapa banyak mil? Satu hektar ya? 1,1 hektar, satu paket dengan tanah dan bangunan resort. Bibitnya bagian nih? Oh, berarti bibit pembibitan sendiri nih. Tapi memang rata-rata orang kampung sini nanam ya? Nanam ini ya? Kayak yang nanam kopi kan ada? Ada berapa lah nih? Banyak nih, sampai ke ujung nih. Sampai ke ujung. Karet juga, karet anu nih. Iya. Karet lokal punya KPH semua. Jadi KPH Kapuas Hulu Timur ini memang betul-betul mandiri. Bukan swadaya tapi mandiri. Iya. Oke, yang terakhir kita ada persemaian, persemaian. Ini nanti persemaian. Kopi, ada kopi. Robusta. Kemudian ada durian, ada petai, Tips dari BPDA. Ini bangunan anu nih? Ya, Ya, ijet.